Udah nih? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Habib Dancing. Wes. Ya, Habib. Apa Dan kabar? mulai Bib? ada penonton sudah. Iya, iya. Ini dari majelis tali mana? Cibinong. Oh, Cibinong. Cibinong. Ya, bakso Minggu. Ya. Iya, iya. Apa kabar, Bib? Kabar baik. Baik, udah lama. Cing, kabar baik. Alhamdulillah baik. Sekarang naiknya kabar tuh nggak basa-basi Cing ya. Iya, sehat itu udah Iya. beneran. Iya, kalau nggak sehat soalnya Bahaya. isoman. Iya. Masa kalau sehat, iya, terus agak gimana gitu sekarang. Lu yakin sehat gitu Iya. Kemarin anak sama istri sempat positif. Sempat positif itu yang kena mentalnya itu bukan yang sakit doang. Kita yang ngurusin juga ternyata Iya. mental tuh berasa juga, jadi ngeri, jadi ini segala macem gitu. Aneh juga 2 minggu yang lalu baru negatif Cing. Sempat positif juga. Sempat positif 16 hari. Terus dulu punya bayangan kan kalau positif bakal nyelesain bikin buku deh. Enak. Gak taunya memang yang ngeri itu randomnya secara mental dan fisik. Pertama mood jadi hilang. Mood hilang ya. Mood hilang. Itu berarti ke mental ya kenanya mental. ya. Jangankan nonton film, jangankan membaca buku ya, atau nulis buku, nonton film aja di laptop itu udah gak mood. Nonton filmnya di HP doang. Udah terus ngomong dikit semenit jadi ngos-ngosan. Makanya pas istri banyak ngomong kan, takut kan khawatir nanya-nanya, lu jangan ngomong mulu. Justru ngomongin yang ini, WA Anda aja. Iya. Lihat WA innalillahi terus lagi. Iya, gak taunya kata aku WA aja jadi chat enak gitu. Gak taunya dia kirim suara. Sama aja. Voice note sama aja. Iya. Tapi Oke. alhamdulillah Udah sehat semua ya. Udah Mudah-mudahan kita sehat terus dah. Amin. Amin. Ya. Dan seperti biasa di Habib Dancing kita akan membahas surat-surat pendek. Beberapa waktu yang lalu sudah sekitar 9 atau 10 surat kita bahas di bulan puasa. Sekarang kita lanjut lagi. Surat apa, Bib? Sekarang An-Nasr ya. An-Nasr. Karena penting. Ini kan An-Nasr. An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Iya. Pertolongan dalam makna yang sangat besar. Iya. Karena ini adalah pertolongan Allah. Secara bahasa An-Nasr itu artinya pertolongan yang sangat besar. Yang min haitsu la yahtasib, di luar dugaan manusia. Iya. Nah, kita sekarang ini di suasana pandemi butuh ini, Jing. Pertolongan. Ya, butuh imun, iya, tapi butuh iman juga. Iya. Butuh pertolongan dari Allah. Dan butuh income sih sebenarnya. Butuh income juga. Meskipun imun sama income dan iman itu agak jauh ya. Iya. Kalau iman mepet kan. Iya. Sama income agak jauh. Iya. Tapi jadi deket karena urusan duit. Iya. Kalau mau imun naik, emang harus ada income sebenarnya. Ada income. Dan sebenarnya nyambung. Karena kadal fakru an yakuna kufran kata Nabi. Kefakiran itu bisa bikin kekafiran. Kekafiran ya. Karena kalau orang sudah fakir tiba-tiba kafir aja dia. Iya. Jual agamanya, jual dirinya, jual banyak hal yang nggak perlu dijual. Gampang diiming-imingi pada saat kita susah. Iya. Diiming-imingi uang atau diiming-imingi barang untuk melakukan sesuatu yang di luar norma-norma ya. Iya, norma-norma agama, norma-norma bangsa. Jadi hoax misalnya, buzzer hoax juga mungkin karena memang income-nya nggak ada. Jadi dia terima-terima aja. Iya. Tapi saya biasanya nyebutnya surat ini Izaja An-Nasrullahi wal Fath. Memang nama awalnya itu adalah Idaja An-Nasrullahi wal Fath, suratnya. Cuman kan panjang banget ya jadi nyebutnya. Nah, maka kemudian dinamai sebagai surat An-Nasr karena intinya ayat ini berbicara tentang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini juga salah satu surat yang sering dibaca sama bokap nih, Bib. Bokap gue ini kalau sholat maghrib, kalau nggak kuliah sama kulhu, dia selalu izaja sama waduha. Nggak tahu kenapa, tapi ternyata dia minta pertolongan ya. Mungkin karena anaknya bandel-bandel. Setiap maghrib minta pertolongan. Iya. Dan ini juga disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sebagai surat At-Ta'udi. Surat apa maksudnya? Karena ini adalah sebagian sahabat menyebutnya surat terakhir.
at-ta'udi ini adalah perpisahan artinya. Karena ini sebagian sahabat menyebut surat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad berpisah dengan kita secara fisik karena wafat. Tapi sebagian yang lain ini menyebutkan bukan surat terakhir, tapi paling enggak sudah di fase-fase akhir hidupnya Nabi. Artinya di Madinah. Ini di Madinah. Semua ulama sepakat bahwa ini surat turunnya di Madinah. Turunnya di Madinah, dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada lagi surat setelah surat ini. Jadi ini benar-benar surat terakhir. Tapi ada yang bilang, Ibnu Umar misalnya bilangnya ini 3 bulan sebelum Nabi wafat. Ada yang bilangnya setelah Nabi pulang dari peperangan Khaybar. Kemudian ada yang bilang ini ketika Fathu Mekah. Intinya itu sudah masa-masa akhir hidupnya Nabi Muhammad. Iya, penaklukan Mekah itu memang ada di ujung. Sudah di ujung, sudah. Jadi setelah Fathu Mekah, kemudian Nabi kembali ke Madinah. Setelah membuka kota Mekah, membebaskan kota Mekah, kembali ke Madinah dan sampai wafat di Madinah. Artinya itu yang membuka kota Mekah itu artinya kita udah boleh berhaji lagi, umat Muslim udah bisa masuk ke situ lagi. Iya, karena sebelumnya Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi setelah menaklukkan kota Mekah, itu kemenangan puncak umat Islam, di mana salah satu simbolnya adalah Bilal suruh naik ke Ka'bah untuk azan. Kenapa? Karena Bilal itu adalah simbol orang paling rendah. Karena budak, sukunya budak dan kulit hitam. Tapi Nabi angkat derajatnya sampai derajat tertinggi sehingga Bilal dinaikkan ke Ka'bah. Tempat termulia di muka bumi ini, kakinya Bilal berada di atasnya. Sebagai simbol mengangkat derajat manusia yang dianggap rendah secara duniawi. Tapi karena keimanan Bilal, kata Nabi Muhammad, di mata Allah dia justru manusia yang sangat mulia. Makanya manjat tuh Bilal. Manjat ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, kemudian azan di sana. Nah itu ngelihat itu, para musuh-musuh Islam, termasuk Abu Sufyan, marah banget. Ini budak ngapain lu taruh di atas? Cuman kan Abu Sufyan nggak ada pilihan lain ya waktu itu. Karena Abu Sufyan udah kalah. Ya. Bahkan waktu itu Abu Sufyan terpaksa ngalah. Karena udah ke pojok posisinya. Jadi Abu Sufyan itu ketika Nabi masuk, itu kemudian ngelihat, wah ini saya masih mau ngelobi. Akhirnya didatangi oleh sahabat satu kali. Kata sahabat, kalau kamu masuk Islam maka selesai. Kemudian artinya damai. Ya. Dia gak mau tuh masuk Islam. Sampai ketiga kalinya baru mau, itu pun karena terpaksa. Tapi bahkan dia nyebutnya hada yaumul malhamah, kata dia. Ini adalah hari balas dendamnya Muhammad karena telah diusir dari Mekah. Kemudian kata Nabi Muhammad, la hada yaumul marhamah. Ini bukan hari balas dendam, tapi ini adalah hari kasih sayang. Makanya Fathu Mekah itu kalau disebut penaklukan kota Mekah salah, Jeng. Fathum itu fatahah, itu pembukaan kota Mekah. Jadi bukan menaklukkan. Nabi Muhammad itu justru membuka kota Mekah bagi siapa saja yang mau hidup damai, apapun agamanya, apapun sukunya. Bahkan pembukaan kota Mekah atau Fathu Mekah itu justru sebagaimana dijelaskan oleh mufassir-mufassir tentang ayat ini, itu karena orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi di Mekah itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian gimana tuh? Iya, jadi perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara umat Islam dan orang kafir musyrik di Mekah untuk kemudian saling menahan diri. Dan perjanjian itu sangat tidak menguntungkan umat Islam. Karena kalau ada orang yang masuk Islam suruh balik musyrik, nggak boleh diterima. Tapi kalau ada orang Muslim kembali musyrik, nggak apa-apa. Nah, diantaranya kemudian, tapi Nabi tetap mau menerima perjanjian itu. Bahkan sahabat bilang, Nabi jangan terima. Kita kuat kok, kita hajar mereka habis. Tapi kata Nabi, nggak apa-apa. Demi tidak adanya tumpah darah dan nyawa pada saat itu. Bahkan di perjanjian itu Nabi Muhammad itu dituliskan Nabi Muhammad atau Rasulullah. Itu suruh hapus sama orang musyrik. Enak aja lo mau ngeprank gue. Kalau gue nulisnya Nabi Muhammad Rasulullah, gue percaya dong. Ya, ngakuin. Enggak, udah auto syahadat berarti. Auto syahadat kata dia. Enggak mau gue. Hapus. Nah, sahabat Ali dan sahabat Umar itu sudah ngangkat pedang. Lu udah dikasih hati minta tulang. Tapi kata Nabi enggak apa-apa, hapus. Jadi kerendahan hati Nabi demi tidak adanya darah yang menetes hari itu dan nyawa yang wafat hari itu. Jadi kemanusiaan Nabi letakkan bahkan di atas kehormatan Nabi Muhammad. Karena gelar itu Allah aja gak pernah manggil Nabi itu ya Muhammad, gak pernah.
Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, wahai junjungan nabi, wahai junjungan rasul. Ini kutu kupret manggil Muhammad. Dan mau aja ya? Mau aja Nabi. Iya, agar darah tidak ada yang tumpah hari itu. Tidak menyebabkan banyak kematian. Ini sebenarnya bisa relevan sama waktu-waktu yang sekarang ya. Maksudnya Rasul aja bisa sedemikian merendahkan hatinya untuk tidak disebut sebagai Rasul ataupun Nabi gitu. Supaya tidak ada korban nyawa yang berjatuhan. Kondisi sekarang juga gitu ya. Banyak yang harus kita tekan, nafsu kita, ego kita, misalnya untuk ngapa-ngapain yang membahayakan orang. Betul. Itu juga bisa relevan saat ini sebenarnya. Iya, makanya kemarin pas kurban, Ane bilang sekarang itu kurban termulia itu bukannya Raffi Ahmad yang 1 sekian ton atau Halilintar, bukan, tapi para tenaga kesehatan yang berkorban demi orang lain tapi menggadaikan keselamatan dirinya sendiri. Itu terbesar dan termulia. Dan ini sebenarnya juga relevan dengan Pancasila sebenarnya, Jing. Pancasila itu kan kalimatun sawa, kesepakatan bersama, perjanjian bersama. Jadi Nabi, perjanjian yang tidak adil aja Nabi sepakati dan Nabi tunduk. Apalagi Pancasila yang perjanjian adil. Maka seharusnya kita harus patuh, dan ini sangat Islami sebenarnya. Dan keterbukaan atau demokrasi berarti sesuai dengan prinsip Fathu Mekah. Sekarang kan harus transparan semuanya. Iya, kalau memang diartikannya sebagai membuka kota Mekah ya. Jadi Islam pro kepada transparansi. Kecuali transparansi yang biasanya di pinggir pantai itu jangan. Nggak pro. Anti. Gitu, iya. Tapi banyak yang coba ngintip. Iya. Sebenarnya memang jadi surat bermacam surat juga kalau kita ambil intinya itu relevan di segala bentuk zaman. Dan bisa kita ambil ibroh ya namanya. Ibroh. Iya. Ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil di setiap zaman, karena Al-Qur'an sholihun likulli zaman wal makan. Al-Qur'an itu relevan bagi setiap zaman dan setiap tempat. Jadi tugas kita justru memang harus selalu bikin Al-Qur'an ini hidup. Nabi Muhammad menghidupkannya bahkan bukan hanya dengan dibaca, dihafal atau dipahami, tapi dijalankan. Kata Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana gambarkan akhlak Nabi? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi seharusnya memang dihidupkan ini Al-Qur'an. Prinsip hidup kita seharusnya, worldview kita, pola pandang dan gaya hidup kita itu seharusnya Al-Qur'an. Karena semuanya juga bisa disesuai kontekskan ya, kalau kita mau sedikit mendalami, mencoba mau elaborasi ayat-ayatnya, itu bisa sesuai konteks kapanpun sebenarnya ya. Betul. Dan karena itu, Jing, konten seperti ini penting, karena memang kalau orang kan apa kejadiannya kemudian dicari di Quran. Nah bisa juga sebaliknya, apa yang ada di Quran dicari kejadiannya. Nah itu dalam prinsip hermeneutika itu ada salah satu tokohnya yang bernama Fadzur Rahman itu bilang begitu. Jadi bisa 2 kali itu mencarinya. Nggak mesti ada kejadian apa dicari di Quran, tapi dari Quran kita baca kemudian cari kejadiannya. Karena kalau dicari kejadiannya dulu kemudian lihat ke Qurannya kan telat, kejadiannya udah kadung jalan. Akhirnya cuma ngambil ibroh doang. Tapi kalau dari Quran kita berangkat melihat kejadian, akhirnya bisa mengantisipasi. Kalau akan ada apa-apa. Jadi lebih mawas diri akhirnya hidupnya. Oke. Baik, kita masuk ke ayat pertama nih, Bib. Nih kalau sebelum itu kita lihat konteksnya dulu, Cing. Biar enak nih sebelum lihat teksnya. Ayat ini, Cing, turun setelah diletakkannya kan setelah surat Al-Kafirun. Sebentar, ini masuk di surat ke 110. 110. Al-Kafirun 109. Nah, jadi ini sekaligus informasi kepada orang-orang yang berada di sana bahwa tidak perlu lagi kita menakuti kekuatan orang-orang kafir. Jadi kita sudah jelas posisinya, kita Muslim, kita kafir. Dijelaskan di Al-Kafirun itu. Kita akan berdamai dengan siapapun kafir yang tidak memerangi kita. Dan kamu jangan pernah takut. Karena sebelum itu umat Islam ini masih dihantui ketakutan.
Misalnya digambarkan dalam suratul Baqarah ayat 216. Inna nasrullahi qaribun, kata Allah. Kamu jangan takut. Kekuatan Allah, pertolongan Allah itu dekat. Dekat, ya. Qarib, ya. Jadi nggak usah takut, karena banyak umat Islam yang takut. Kan biasanya kita gitu. Kalau sedikit takut meskipun benar ya. Iya. Ya kalau tawuran meskipun salah berani. Asal rame. Asal rame. Iya. Ke rumah hantu juga gitu. Kalau sedikit takut. Iya. Kalau banyak meskipun habis mabuk berani. Berani. Padahal habis maksiat tuh. Iya. Gua ke rumah hantu Jakarta Fair baca ayat kursi kan percuma. Iya. Padahal kalau kita lupa jinnya yang bener. Iya. Jinnya lebih ngaji dari kita. Iya. Nah, jadi ini untuk meyakinkan umat Islam bahwa pertolongan Allah itu dekat seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad bahkan disebut kiamat sudah dekat. Berat kata malaikat tuh udah bersihin trompetnya udah. Ya, beberapa udah riwayat Jackson udah. Jangan Jackson dong, Jackson ngeri. Gitu. Jadi kalau diriwayatkan itu katanya sudah di mulutnya. Oke. Nah, karena itu surat ini itu bisa menyedihkan, bisa membahagiakan. Membahagiakan karena ini kabar tentang datangnya pertolongan dari Allah yang begitu besar dan begitu agung. Tapi sekaligus ini kabar bahwa Nabi Muhammad umurnya sudah gak akan panjang lagi. Karena itu ini bisa sedih orang baca ini, bisa senang orang baca ini. Makanya ayat ini kemudian menjadi sangat penting. Karena ini merupakan warisan terbesar dari Nabi Muhammad. Yaitu bahwa pertolongan itu yang terbesar dan termulia hanya dari Allah. Jangan kamu sembuh dari COVID-19 karena dokter, itu perantara aja. Tapi Allah sebagai sumber dari segala kesembuhan. Nah, karena itu di masa pandemi seperti saat ini, itu penting ayat seperti ini direnungkan bahwa puncaknya pertolongan itu dari Allah. Orang harus usaha tapi juga harus berdoa. Berdoa aja tanpa usaha itu ya akhirnya bodoh itu. Kalau usaha aja tanpa doa itu sombong. Jadi ya sama-sama sia-sia. Nah, karena itu pertolongan akhirnya dari Allah. Karena itu mintalah kepada Allah. Lalu setelah minta di malam hari, mulai pagi hari bergegaslah di muka bumi ini untuk mencari pertolongan dari Allah yang Allah simpan di balik muka bumi ini. Tawakal itu namanya kalau kayak gitu. Itu tawakal. Jadi tawakal itu adalah ujung dari ikhtiar. Setelah mentok ikhtiar baru tawakal. Kalau belum mentok jangan tawakal. Nanti penasaran. Tapi gue belum nyoba cara yang itu. Gimana? Jadi akhirnya tawakalnya nggak bisa total. Tapi kalau udah semua capek, udah nyender yang sampai sama kepala-kepalanya, ada tuh tukang kalau udah kerja seharian nyender sama kepala-kepalanya, udah tawakal. Kalau hasilnya ternyata mengecewakan, kita udah ikhtiar, udah tawakal, ikhtiar udah sebagus mungkin, tapi kadang-kala hasil yang kita harapkan itu nggak terjadi. Nah, gimana kita cara ngelihat supaya nggak jadi kecewa sama kehidupan ini gimana? Itu dalam tradisi sufi itu disebutnya musyahadah. Tasawuf itu bilangnya musyahadah, melihat semua takdir Allah dengan mata Allah sehingga indah. Jadi udah setelah kita mentok, kita tawakal, apa ketetapannya? Lihat itu sebagai kehendak Allah. Mau itu sakit, miskin, wafat, itu kehendak Allah, maka kehendak Allah itu yang terbaik untuk kita. Jangan pernah kita sesali. Udah, karena wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah itu yang maha menjaga dengan penjagaan terbaik, dengan berbasis kepada cinta melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Kita di pelukan ibu aja malah nyaman, tenang. Apalagi diperlukan Allah. Jadi udah, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Karena kita ini terbatas kan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Yang kita anggap buruk itu padahal terbaik bagi kita. Karena kan kita gak punya pengetahuan tentang masa depan kan. Sesuatu yang dulunya gak lucu, yang sering Jing bilang, pada waktunya jadi lucu. Betul. Sekarang ini pandemi, sekarang kayaknya nggak lucu. Kayaknya nanti kalau udah sehat pada lucu nih. Gila, gue dulu sodok-sodok gue. Iya. Jadi sekarang kayak penderitaan. Nanti kita akan merasakan bahwa imun tubuh kita berkali-kali lipat lebih kuat. Sekarang aja
Ane udah agak merasakan nih. Saya biasanya tiap 2 bulan tuh flu, radang. Tapi sekarang udah gak pernah. Karena kemarin udah COVID. Nggak pernah karena pakai masker ternyata, Ji. 2 tahun nih pakai masker terus, ternyata mengurangi isi kantong. Iya. Iya kan, pakai masker tapi nggak ada kerjaan. Mana double lagi sekarang maskernya. Tapi akhirnya bener ya, kata-kata bijak yang dulu kalau sehat itu mahal, ya ini kita ngerasain sekarang bener ya. Dulu mah kayaknya kata-kata itu apa sih sehat itu mahal. Ternyata memang sekarang untuk menjadi sehat itu harus mahal ininya, usahanya mahal, harganya mahal, pengorbanannya semuanya. Karena itu gitu. Kata seorang sufi, nikmat terendah itu adalah harta. Ya. Nikmat tertinggi itu adalah iman. Nikmat yang di tengah-tengah itu adalah sehat. Kenapa gini? Anjir, suruh rapihin ya. Oke, kreatif TV lo. Iya. Gua masukin net lo. Oke nih, ini mulai nih. Ngobrolnya enak banget nih mulai ya. Oke ya, ayat ada lagi yang ditambahin sebelumnya. Udah. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan. Kalau terjemahan kemenangan. Kemenangan. Disebutnya di sini kemenangan karena Fathu Mekah itu adalah puncak kemenangan umat Islam ketika Mekah dan Madinah sudah dikuasai. Iya. 2 tempat suci Haramain sudah dikuasai, maka itu kemenangan. Kemenangan dalam artian tugas seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Rasulullah sudah menang setelah semua ayat turun, kemudian semua sabda disampaikan, Haramain 2 kota suci dikuasai dengan penuh kebijaksanaan, maka itu adalah kemenangan. Dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Jadi harus kita menisbatkan kemenangan ini dari Allah. Betapapun kita usaha kan, tapi tetap itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, lanjut kedua. Oke, kita lanjut kedua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini kalau terjemahannya nih, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Iya. Jadi ra'a itu artinya melihat. Iya. Melihat itu bisa jadi melihat dengan mata kepala. Tapi bisa jadi melihat dalam pengertian yang umum. Misalnya ro'a fil manam itu artinya melihat dalam mimpi, melihat dalam keadaan tidur. Pokoknya melihat. Kita melihat kebenaran itu juga penglihatan. Meskipun penglihatan itu dengan pikiran kita ataupun dengan hati kita. Nah, ro'a itu dalam pengertian melihat dengan kepala, yang dimaksud adalah banyaknya orang Mekah yang pada saat itu masuk ke Islam. Baik karena sadar ataupun karena ingin perlindungan dari umat Islam. Jadi banyak sekali melihat orang-orang yang masuk ke Islam di saat Fathu Mekah. Tapi bisa juga diartikan bahwa ro'a itu mengetahui dengan pikiran dan hati bahwa berita-berita kegembiraan tentang Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu mendapatkan sambutan positif dari seluruh Jazirah Arab dan Yaman. Jadi bahwa ini akan menjadi agama yang paripurna, baik agama yang diterima oleh seluruh Jazirah Arab dan Yaman, bahkan seluruh muka bumi. Sampai Yaman waktu itu perkembangan Islam udah sampai ke Yaman ya? Iya, karena Nabi kan pernah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk dakwah. Dan itu misi penting karena Yaman itu salah satu tempat yang sangat strategis. Selain waktu itu Persia, selain Romawi, itu ada Yaman yang sangat penting. Karena itu yang diutus Sayyidina Ali dan Mu'ad bin Jabal, 2 sahabat yang sangat cerdas. Dan menariknya ini 2 anak muda, Cing. Ini kepercayaan Nabi kepada anak muda. Mu'ad bin Jabal dan Sayyidina Ali ini anak muda. Jadi memang anak muda ini mendapat perhatian yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tuh care kepada anak muda dan percaya kepada anak muda.
Asalkan anak mudanya ya nggak ngelem. Iya, waduh ngelem ya. Kalau yang ngelem mah nggak kira dipercaya. Kalau ngelem mah jalan kemana aja nubruk. Apalagi mau dakwah. Jalan aja dia tersesat. Kalau ngelem kemana-mana lengket. Iya. Dilem badannya. Iya. Aduh. Iya. Berarti wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mereka masuk ke Islam itu kan disebut sebagai agamanya Allah. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Artinya ini agama yang sudah sempurna sebagai agamanya Allah. Iya. Kalau tadi masuk Islam karena ingin minta perlindungan itu sebenarnya sah saja atau gimana sih, Bib? Kan artinya niat orang masuk Islam itu karena memang ada iming-iming, mungkin bukan karena menyadari kebenarannya Islam, tapi ada iming-iming bisa dilindungi. Nah itu gimana ininya ya penjelasannya? Iya, sebenarnya mereka masuknya seharusnya orang itu masuk Islam kan karena keyakinan yang penuh kepada Islam dan ketidakyakinan yang penuh kepada agama sebelumnya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang sufi besar. Ini kadang salah, Cing. Orang masuk Islam, yakin kepada Islam, tapi masih agak yakin sama agama sebelumnya. Atau bahkan karena salah paham sama agama sebelumnya. Makanya kalau ada orang mau mu'alaf, Cing, Ane selalu bilang, pelajari dulu deh agama lu sebelumnya. Jangan-jangan lu mau masuk Islam karena salah paham aja sama agama lu sebelumnya. Karena Islam itu ketika masuk harus dengan ketidakyakinan kepada keyakinan-keyakinan sebelumnya. Nah orang yang karena iming-iming, berarti dia belum kafah, belum sempurna Islamnya. Tapi dia juga bukan orang yang munafik, bukan orang yang bersembunyi. Kalaupun orang munafik kan kita nggak tahu, karena kemunafikan itu ada di hati dan kita nggak bisa ngejudge. Ya udah, kita hanya melihat dengan zahir bahwa banyak orang yang masuk Islam. Bisa jadi munafik, tapi bisa jadi pragmatis aja. Pengen perlindungan tapi gak munafik, cuman dia pengen aman dulu. Nah biasanya kalau udah pengen aman lama-lama nyaman. Ya biasanya begitu ya. Begitu udah nyaman terus hilang. Ghosting. Ghosting. Iya. Jadi itu yang minta perlindungan itu yang memang berasa bukan kita bisa melihat ya. Maksudnya di antara yang masuk Islam saat itu memang sudah disinyalir ada yang memang karena yakin, tapi ada yang masuk karena ingin perlindungan. Itu nafsi-nafsi aja. Nafsi-nafsi, karena itu setelah itu akan ada gelombang orang-orang yang munafik kan. Bahkan 3 khalifah umat Islam itu kan dibunuh. Dan dibunuh oleh sesama umat Islam. Benar. Jadi gelombang kemunafikan itu kemudian muncul karena kekuatan Islam pada saat itu begitu perkasa karena bantuan dari Allah. Melahirkan tuh munafik-munafik itu. Dan orang munafik itu kan bahaya ya. Karena kalau orang kafir ya udah kafir aja, beda dia. Orang munafik ini orang kan nyamar aja. Ini biasanya akunnya anonim biasanya. Dan nggak centang biru biasanya. Banyak angkanya. Banyak angkanya biasanya. Namanya nggak jelas tuh. Nah itu yang lebih bahaya, Cing. Karena nggak jelas dia. Maunya gak jelas, posisinya gak jelas, dan dia adalah musuh dalam selimut. Betul. Kalau teman dalam selimut enak. Kalau musuh yang sering menggunting dalam lipatan, dan menyalip di tikungan, dan menusuk dari belakang. Biasanya kalau udah disalib, dia keluar dari Islam. Karena salib. Justru bahaya karena kelihatannya dari luar dia teman kita gitu ya. Teman, tapi nikung. Iya. Selingkuh lah dia. Betul. Selingkuh dengan Islam hanya karena dia pengen aman aja, pengen sesuatu yang sifatnya pragmatis. Dan ini terbukti setelah itu ya, setelah masa Nabi terbukti bahwa memang ternyata ada orang-orang yang masuk Islam bukan karena yakin, tapi karena semata-mata ingin perlindungan atau aman doang. Betul. Gitu, dan ini prinsip sebenarnya dalam tauhid, dalam prinsip agama kita. Kenapa? Karena kalau kita ingat waktu kita baca dan bahas surat Al-Ikhlas waktu itu, Nabi itu kan pernah diiming-imingi harta, kekuasaan, wanita. Asalkan Islamnya dibubarin terus masuk ikut orang-orang kafir. Tapi Nabi bilang kan enggak, saya Rasul dari Allah. Saya pembawa kebenaran. Jadi mau resikonya apapun saya terima. Makanya
Kita butuh orang-orang yang seperti itu dalam Islam. Orang yang bukan berpikir dia dapat apa dari Islam, tapi Islam dapat apa karena ada dia gitu. Apa yang kita berikan kepada Islam, bukan apa yang Islam berikan kepada kita. Nah, kalau orang sudah berpikir memberi kepada Islam, maka dia akan mendapatkan Allah itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia akan mendapatkan rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib, wasi'an, luas, berkah, banyak dari tempat yang tidak terduga-duga, dan di akhirat dia akan mendapatkan surga terbaik, bukan hanya surga. Karena udah mikirnya cuma memberi aja ke Islam. Tapi kalau mikirnya udah minta, udah hitung-hitungan, hati-hati kata Allah dalam salah satu ayatnya bahwa jangan kamu perhitungan dengan Allah. Karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Jadi kalau kamu hitung-hitungan, pasti kamu yang kalah. Berapa sih sholat lo ditukar sama nikmat oksigen? Apalagi pandemi ini. Nikmat oksigen tuh kerasa banget. Yang selama ini gratis, sekarang harus bayar dan habis pula. Habis. Iya. Makanya, kalaupun mahal, ya gak ada barangnya. Kalaupun bisa beli kan, belum tentu ada barangnya. Iya. Karena kan oksigen. Kan bentuknya gas. Iya. Gak ketahuan ya. Gak ketahuan. Oke, ya. Ayat kedua udah selesai? Iya, ayat kedua. Ayat ketiga nih, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iya. Di terjemahannya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Oke, pertama fasabih. Ya. Artinya sabih itu secara bahasa berenang. Berenang. Jadi berenang menghindari sesuatu menuju sesuatu yang lain. Itulah prinsip dalam berislam menurut Imam Ghazali. Pertama, takhalli, yaitu berenang dari keburukan. Khususnya hati, bergerak menjauhi keburukan menuju tahalli, yaitu ke tepian kebaikan. Jadi lari dari keburukan, sifat buruk dari hati menuju sifat baik hati. Jadi lari dari kekotoran hati menuju kebersihan hati. Jadi dia setelah dia membersihkan hatinya, dia menghiasi hatinya. Itu fasabih. Artinya dia berenang menuju sesuatu dan meninggalkan sesuatu yang lain. Itulah makna tasbih sebenarnya. Jadi menyucikan Allah itu khususnya menyucikan hati kita dari selain Allah. Harta, tahta, wanita, kemudian kuota, income, apa kayak udah oksigen, bersih itu semua kita dari hal-hal yang seperti itu. Jadi pada hakikatnya waktu kita bertasbih subhanallah, walhamdulillah segala macam, itu juga ada gunanya buat kita, bukan sekedar memuji Allah aja. Iya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar itu artinya Allah Maha Besar, maknanya kita Maha Kecil. Jadi jangan Allahu akbar tapi teriak-teriak, nganjurin ini dan itu. Kita Maha Kecil. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya bahwa kamu ini gak ada. Yang ada cuma Allah. Sehingga rendahkan diri kita. Makanya dia bukan hanya di mulut, tapi dia sikap hati yang rendah hati. Kalau orang Allahu Akbar itu selalu rendah hati kepada orang lain. Ada orang pinjem duit, kasih bon nih, gua aja masih ngebon. Lo mau pinjem duit? Pinjem duit nih, kasih alamat Rahman. Ke dia aja gue juga pinjem di Rahman. Iya, jadi kerendahan hati itu menjadi kunci dalam tasbih. Jadi fasabih itu maknanya. Dan fasabih bihamdi rabbika wastaghfir dan istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, hilaf, dosa, keliru dan lain sebagainya. Karena itu kita harus beristighfar. Nah, menurut Said Qutb, salah seorang mufassir, kenapa kita harus beristighfar? Agar kita tidak merasa bahwa yang memenangkan ini adalah kita. Bahkan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang menyebabkan utamanya semua orang masuk Islam. Islam tegak di bumi
Mekah dan Madinah, tapi semua karena Allah. Karena Allah, ya. Betapapun Nabi Muhammad adalah sosok agung yang memperjuangkan bersama para sahabatnya yang mulia, tapi harus kita terus beristighfar. Nah, ini prinsip dalam kemenangan di Islam, Ji. Jadi ketika kita menang harus istighfar agar gak sombong. Jadi harus istighfar ya. Iya. Karena memang pada hakikatnya kita punya fitrahnya ya, melakukan sesuatu yang hebat itu ada rasa kebanggaan. Ada pengakuan dari orang, ada rasa ego kita agak naik, gue gitu loh gitu. Nah itu yang istighfar. harus dibasuh dengan istighfar. Iya, karena kalau ana ujung-ujungnya itu anania. Anania itu egoisme. Jadi anania Fir'aun deh. Karena yang saya itu Fir'aun. Nanti itu nasabnya nyambung ke iblis yang selalu berkata saya. Makanya dalam tradisi pesantren itu kan nggak nyebut saya, nggak nyebutnya anak aneh, nyebutnya al-faqir, saya yang fakir, yang miskin, ya. Karena dihindari memang kata saya, kata anak itu. Makanya misalnya kita ada tuh sesi Jenar yang dianggap kontroversial, kan ketika ditanya sesi Jenar ada nggak? Nggak ada, yang ada Allah. Karena semuanya ini tidak ada selain Allah. Kita ini ada menang karena pertolongan dari Allah, karena kerahmatan Allah. Jadi gak ada aslinya. Jadi makanya istighfar kemenangan. Kita hanya wayangnya aja dari Allah. Tapi kemenangan itu karena Allah, bukan karena kita. Jadi makanya istighfar dari itu dan sekaligus membesarkan Allah. Allahu Akbar, bertasbih. Bahwa kemenangan ini karena Allah, karena pertolongan Allah. Innahu karena tawwaba. Nah, dia maha penerima taubat. Ini saya menarik sekali nih. Kata taubat ini, Allah tuh menyukai orang-orang yang bertaubat tuh artinya maksudnya gimana ya? Jadi dia kayaknya udah memaklumi loh, manusia tempatnya salah gitu. Iya. Jadi bahwa tawwaba ini, Al-Quran itu memuji orang-orang yang baik. Dengan berbagai sifatnya, orang yang jujur dipuji, orang segala kebaikan dipuji. Ada satu pujian kepada Al-Quran sekaligus jalan untuk Allah mencintai dia meskipun dia tidak baik, yaitu taubat. Jadi Allah itu mencintai orang baik kecuali orang yang tidak baik tapi mau bertaubat. Jadi ini satu-satunya pintu untuk para pemuda tersesat. Pintu taubat ini, kita baik enggak, udah pelit pokok semua yang jelek-jelek kita ada, sehingga Allah gak cinta kepada kita sih cinta kepada Allah, tapi kan Allah gak cinta kepada kita. Nah, pintu masuk kita adalah taubat untuk dicintai Allah. Ini ayat atau apa ya, saya selalu ingat, innallaha yuhibbul mutatahhirin wa min tawabina. Senang Allah orang yang suci, menyucikan diri. Mutatahhirin itu menyucikan diri dan bertobat. Allah tuh menyukai ya. Kalau orang yang bertobat artinya kan orang yang kotor awalnya. Tapi menyucikan diri. Makanya tobat yang diterima, kata para sufi, adalah tobat yang disertai dengan komitmen untuk tidak mengulangi, menyucikan diri. Jangan tobat-tobat doang. Meskipun sekarang tobat, besok ngulangi, tobat lagi besok gak apa-apa. Kata Habib Umar bin Hafid, sekarang tobat, ngulangi, tobat lagi. Ngulangi lagi, tobat lagi. Karena pintu tobat tidak pernah tertutup kecuali oleh keputusasaan diri kita sendiri. Jadi udah, terus aja kita tobat. Karena kadang-kadang kan pada saat kita tobat emang lagi tinggi-tingginya tuh iman segala macam, dan sadar bahwa udah melakukan kesalahan yang sedemikian besar, akhirnya kita tobat. Hanya hari Jumat tuh, Ji. Iya, ada waktu-waktu tertentu di hari Jumat. Lagi drop. Iya, gitu, kita kan gitu. Kalau gerimis ingat mantan. Kalau gempa ingat Allah. Iya. Kalau makan ingat utang. Iya. Jadi nggak apa-apa jadinya. Pada saat itu memang seperti itu ya, dinamis, imannya naik turun. Jadi pada saat kita turun, kadang-kadang kita melakukan kesalahan yang sama, Bib. Nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya. Maksudnya harus tobat lagi. Harus tobat lagi. Jangan kemudian ya udah deh, gua bangsat, udah deh makin bangsat gitu. Jangan. Justru kalau kita tidak membuka pintu taubat di dalam hati kita, maka Allah akan semakin menyesatkan kita. Karena ingat, Allah juga bilang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya sakit dan tidak mau memperbaiki, maka Allah tambah rasa sakit itu. Misalnya itu contohnya orang-orang yang istidraj.
Punya harta, kaya, merasa dirinya hebat. Nggak beristighfar, merasa kemenangannya karena dirinya bukan karena Allah. Akhirnya Allah tambah hartanya, makin sombong dia, makin kelelep dia. Seperti Korun. Iya, itu yang disebut istidraj. Iya. Jadi orang tuh ngeliat, kok dia enak banget gak ngapa-ngapain, atau dia hidupnya kacau balau, sholat nggak pernah, tapi harta banyak aja. Ya justru sedang diuji, tambah lagi itu ujiannya itu ya. Iya. Makanya kita harus pokoknya hati-hati. Makanya jadi orang Islam itu harus banyak istighfar, banyak bertasbih. Artinya banyak hati-hati dan banyak minta pertolongan kepada Allah karena kita lemah. Nggak tahu nih kita bahwa kita sedang mau ke jurang. Seolah-olah kita lagi naik nih. Lagi banyak duit, lagi sehat. Nggak taunya nyungsep itu jalan menuju jurang. Karena banyak istighfar, banyak bertasbih agar Allah bimbing kita. Makanya saya selalu bilang tuh, setersesatnya kalian, jaga sholat deh. Sholat aja jaga. Karena orang itu ada satu pencuri, nyuri orang alim. Padahal harusnya nggak nyuri orang alim. Biasanya orang alim duitnya dikit. Iya. Harusnya. Iya, nyuri tuh jangan orang alim. Nyuri orang alim. Terus setelah nyuri, si orang alim ini dikasih ongkos. Nih sedekah buat pulang. Terus nanya si orang alim ini, lo kok masih sedekah? Udah nyuri sedekah lo. Iya, soalnya semua pintu menuju Allah saya tutup kecuali satu saya buka. Buat saya kembali suatu hari. Bokis juga tuh ya. Gak apa-apa deh. Bokis tapi dalam kebaikan. Benar. Jadi gitu. Belangsak, jaga sholat deh paling enggak. Buat pintu darurat ketika mau keluar. Agar Allah bisa tetap masuk di sana. Agar ibarat kata walaupun gelap, masih ada cahaya yang masuk. Walaupun nggak ada oksigen, masih ada lubang sedikit untuk oksigen masuk gitu. Nah, paling nggak punya tuh kita pegangan. Jangan semua ditinggalin. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak hidup ntar lo. Iya, metong lo. Iya mati dulu hitungannya udah. Hitungannya mati, cuman bernafas doang. Bernafas doang ya. Iya. Nah, taubat itu, Cing, secara bahasa itu artinya kembali. Karena kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu penuh cinta. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah, kata Allah dalam Al-Quran. Aku menciptakan manusia itu dengan cinta. Untuk orang sebejat apapun, sepreman apapun, segahar apapun, sebenarnya ada cinta. Ada. Cuman menurut para sufi, misalnya kata Jalaluddin Rumi, itu seperti cermin yang ditutup dengan tinta-tinta hitam. Jadi kalau dibersihkan tetap isinya cermin. Jadi walaupun ada di dalam jamban, tetap kamu mutiara. Karena kamu adalah ciptaan terbaik dari Allah. Maka tinggal kembali aja kamu kepada sifat dasarmu itu. Makanya di ayat lain kalau kita bahas, itu ada Allah ceritakan. Nanti deh, kamu itu suatu hari akan menghadapi badai yang begitu besar. Pasti kamu ingatnya kepada Allah. Kalaupun kamu gak menyebutnya Allah, tapi pikiranmu kekuatan di atas kita gitu, higher power itu. Iya, jadi itu pasti ada. Cuman bedanya ada yang udah telat, seperti Firaun udah ditenggorokan baru ingat. Iya. Nah, kita harus menjaga itu agar gak di ajal terakhir kita baru ingat. Paling nggak sebelum akhir lah, biar husnul khotimah. Ya, injury time gitu. Injury time nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu kita masak injury time atau enggak. Tiba-tiba blok. Nah ini hikmahnya pandemi, mengingatkan kita bahwa kematian itu dekat. Datang kapan aja, kepada siapa aja, nggak peduli umur berapa. Al-maut qaribun. Kematian itu dekat. Dekat, benar. Dekat banget. Begitu lahir itu sudah dekat kematian. Gak ada jaminan kok. Dan kematian itu jangan dikira, wah harus sistemik, terstruktur, masif, baru mati. Gak ada. Namrud matinya kemasukan lalat. Ya. Gak ada. Bisa dengan cara-cara sederhana orang mati. Ya. Ada orang sehat, tiba-tiba nyender aja. Atau ada itu. Iya. Angin duduk. Gara-gara angin duduk katanya. Angin didudukin. Iya. Kursi lo dudukin. Iya. Makanya Jing, doa bangun tidur itu kan menyebutnya kita bangun dari kematian. Secara arti. Iya. Karena memang kita itu dekat dengan mati. Di pandemi ini berasa jadi banget. Jadi setiap tidur tuh seharusnya orang ingat mati. Karena belum tentu bangun. Makanya Jing, ada teman aneh
itu orangnya was-wasan. Kalau mau tidur rapi, pakai celana jeans, pakai baju rapi, pakai minyak rambut, sisiran, baru tidur. Karena? Gue tanya di pesantren dulu, lu ngapain rapi mau tidur? Orang semua mau tidur gak rapi. Kata dia, biar malaikat sungkan. Gak ada orang mati rapi. Kalau lu gak rapi, malaikat gak sungkan nyambut nyawa lu. Nah ini seolah-olah bisa gak dekat gitu mati. Jadi sederhana, mati itu ya cabut aja ya. Cabut aja. Mau pakai jas kayak mau pakai apa kayak gitu ya. Malah kalau non muslim pakai jas tuh. Iya, habis dicabut dipakai jas. Iya. Sama aja. Iya. Jadi nggak ada jaminan deket tuh kematian. Itu pelajaran terbesar dari pandemi salah satunya. Di ujung surat An-Nasr ini ya kita diingetin, lo tobat dah dari sekarang. Karena mati udah nggak ada hitungan harus sakit dulu, harus tua dulu, harus mati aja di sekarang. Mati aja. Dan ini juga kata taubat di sini juga menurut sebagian mufassir diartikan sebagai yaitu kembalinya Nabi Muhammad ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad wafat. Dan Nabi Muhammad aja ketika mau wafat itu di antara kemuliaannya Nabi Muhammad itu minta maaf ke semua umatnya. Dikumpulin di masjidnya dan mau minta maaf. Ini sudah jelas gak punya dosa. Jadi apalagi kita yang jelas punya dosa. Jadi butuh kerendahan hati untuk terus minta maaf kepada orang. Nabi Muhammad aja yang nggak punya dosa minta maaf. Dan itu ada yang ngisengin, ada yang ngeprank. Itu gimana? Padahal udah sedih-sedihnya tuh. Ada kulit hitam bilang, Nabi kamu punya dosa ke saya mau balas. Diliatin kan sama semua sahabat. Apaan? Gua aja yang tiap hari ketemu Nabi gak punya dosa. Nabi itu gak bermanfaat aja gak pernah. Hanya diliatin nih. Diliatin, udah itu kalau ada akun medsosnya pasti diblokir sama yang lain tuh udah. Hanya maju dia. Kemudian dulu Nabi, kamu pernah menyodok perut saya. Ketika kamu meluruskan barisan. Kemudian kata Nabi, ambil tongkat saya, diambil kasih ke orang itu. Kemudian kata dia, gak bisa dong, saya waktu disodok-sodok itu kena perut saya. Maka kemudian diangkat bagian atas perutnya Nabi, kemudian minta disodok. Begitu itu dilempar, tongkat itu dipeluk Nabi dan dicium perutnya Nabi Muhammad. Kata dia, saya sengaja berbohong. Karena saya ingin bagian tubuh saya pernah nyentuh Nabi Muhammad, sehingga itu jadi saksi untuk saya masuk surga. Itu jadi barcode gitu. Untuk masuk surga di-scan, pernah nyentuh Nabi Muhammad. Karena kerendahan hati dan kecintaan pada Nabi Muhammad. Nah itu sebenarnya jalan paling lintas masuk surga itu syafaat Nabi. Udah kalau amal udah percuma, udah belangsak kita mah. Udah sholat bolong-bolong, telat, sholat duhur waktu asar, sholat asar waktu maghrib. Udah percuma, udah gak kecil kemungkinan. Jadi paling enak tuh jalur salawat kepada Nabi Muhammad agar dapat syafaat. Itu udah paling enak tuh. Nah, kalau salawat apa yang harus kita sebut? Nabi Muhammad. Iya, maksudnya paling bentuknya seperti apa? Paling sederhana salawat Ibrahimi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kita salawat kepada Nabi Muhammad ketika sholat. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu paling pas udah, karena diajarkan dalam sholat. Udah sholawat yang banyak, tapi akhlaknya juga dikit-dikit niru Nabi. Sholawat doang, akhlak Abu Jahal. Sama aja. Tapi kalau yang salawat kan banyak tuh sekarang, salawat Naria, salawat Kamila, Allahumma sholli sholatan gitu-gitu. Banyak. Itu dibuat oleh para ulama sebagai ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jadi, dan itu fine aja sebenarnya. Kalau kita bersalawat dengan redaksi yang seperti itu, nggak apa-apa. Ada yang ditambahkan dengan washabihil ajmain, dengan sahabatnya. Bahkan kalau hari raya itu di kampung saya wa dzurriyyati, wa azwaji, dan istrinya, kemudian duriyahnya, turunannya, semuanya. Jadi itu para ulama kemudian bikin format-format. Sebagaimana para ulama bikin format-format maulid kan, Jing. Ada maulid atos, maulid yang alatas, kemudian
ada Maulid Diba, ada Maulid Habsyi, ada Maulid Barzanji. Itu cara orang mengekspresikan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan itu gak dibatasi bahasa Arab. Silahkan kita bikin lagu rock mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad, keroncong ke apa ke. Yang penting jangan lagu-laguan. Lagu-laguan lo nggak belagu doang gitu ya? Lo. Iya. Sesuai dengan apa ya? Sampaikanlah kebenaran dengan bahasa kaumnya, sama aja. Betul. Kita bisa melakukan itu sebenarnya. Iya. Jadi baik itu sholawat, asalkan jangan sesuatu yang sudah mutlak dalam Islam. Dalam Islam itu kan ada yang sesuatu mutlak, ada yang ijtihadi, ada yang boleh berubah, ada yang mutlak. Misalnya karena kecintaan saya kepada Allah, Bib, saya sholat subuhnya 4 rakaat. Waduh. Allah nyuruh 2, 4. Dia tambahin 4. Itu gak boleh. Apalagi teman saya pernah ke masjid subuh-subuh di kampung dulu. Dia mabok. Pergi ke masjid. Imam masjidnya udah tahu. Kayaknya imam masjidnya dulu bekas mabok juga tapi tobat. Dia tanya, lu mau sholat apa? Sholat subuh. Berapa sholat subuh? 2 rakaat. Dapat 3 rakaat kata dia. Salah dong. Salah dong, pulang lu. Dia pulang ketemu temennya yang nggak mabok. Lu mau kemana? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ya elah pulang. Ya kenapa? Gua aja yang 3 suruh pulang, lu cuma 2. Pulang. Iya. Yang mutlak kita nggak boleh modif. Nggak boleh modif. Nah itu kalau mutlak dimodif itu yang namanya kemudian bid'ah. Jadi jangan gampang membid'ahkan. Jadi kalau di luar itu justru harus dimodif biar lebih meriah ini Islam, biar lebih kreatif, biar anak muda juga banyak yang ikut dalam sholawatan, dalam maulidan. Modif harus kreatif. Sesuai dengan bahasa kaumnya. Ya termasuk zamannya juga kita harus ikuti. Betul, kaum dan zaman. Iya. Jadi konteks wilayah dan konteks waktu harus disesuaikan. Iya. Yang mutlak itu yang tidak boleh kita modif itu sebenarnya jelas tertulis atau Iya. Artinya yang oleh ulama sudah diklasifikasikan. Jadi yang mutlak itu mana sesuatu yang mutlak yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah itu mengacunya kepada Quran dan hadis. Dan biasanya tradisi sahabat di Madinah. Kalau dalam madhab Maliki, tradisi sahabat juga. Atau dalam seluruh madhab juga kadang ada beberapa yang sahabat melakukannya dan Nabi memperbolehkannya atau mendiamkannya aja itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak perlu persetujuan secara lisan dari Nabi, tapi pada saat Nabi membiarkan atau membolehkan melakukan itu juga boleh. Iya, karena diam itu bisa jadi persetujuan. Misalnya diamnya Sayyidah Fatimah ketika dilamar Sayyidina Ali. Nabi katakan sukutu ridhoha. Diamnya Fatimah adalah restunya, menerimanya Ali. Kalau kita kan beda, Jeng. Diam cepirit. Iya. Rahman bukan Rahman diam tipek hilang aja waktu itu. Diam pinjam duit. Dia habis pinjam duit diam lagi udah. Iya. Jadi udah berapa menit ini? 52. Masya Allah. Iya. 3 ayat aja bisa membawa kita omongan ke sana kemari dan ya itu dia yang sering kita lakukan atau terjadi di pembahasan ini. Ada beberapa ayat yang bisa kita sambungkan, itu apa namanya, Bib? Lupa lagi. Munasabah. Bisa ke munasabah ke ayat, bisa ke surat. Ke surat bahkan tadi kita ke surat Al-Kafirun. Nah ini nanti nyambung ke surat Tabat. Tabat yada Abi Lahabin wa Tab ini. Nyambung juga. Iya. Jadi memang bersambung. Oh, iya. Oke lah. Kalau begitu. Nonton harus bersambung juga. Bersambung. Jangan nonton ini doang, sebelumnya juga tonton. Kalau pengen lebih jelas ini berarti bisa lihat yang konten Al-Kafirun. Beberapa waktu yang lalu udah di-upload. Dan itu adalah surat persis sebelum surat An-Nasr atau surat Izzajah yang biasa gue sebut ya. Dan kesimpulan ini gue tentang tobat di ujung ini. Memang saatnya kondisi yang seperti ini banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin tobat. Karena mati tinggal ngetok pintu doang kayaknya udah ya di sekitaran kita. Terus juga mati di kondisi gini, gak dianterin keluarga.
Walaupun doanya nyampe ya, iya, tapi kayak gimana gitu. Iya, nggak dianterin keluarga, tapi yang lebih parah nggak dianterin amal. Nah, sendiri doang. Apes sudah matinya. Apes nasibnya juga apes. Oke, Bib, terima kasih. Oke, Cing. Sudah membahas masalah surat dari An-Nasr, surat ke-110. Oke, kita bisa ketemu lagi di Habib dan Cing membahas surat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.